Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Leon Andretti Abdillah, masih pada mata kuliah IT Service Management atau Manajemen Layanan IT. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah IT Service Strategy atau Strategi Layanan IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer di Gen di Tiristek, kemudian pengampu jumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Natural System Research Group. Berikut sejumlah mata kuliah yang diampu, dimulai dari System Analysis and Design, Enterprise System, Research Method, Human-Computer Interaction, Knowledge Management System, Human Capital Management, Algorithm Programming and Data Structures, Supply Chain Management, Business Process, serta beberapa mata kuliah lainnya. Course Description: IT Service Management atau ITSM is a framework that focuses on the efficient and effective delivery of IT services to customers. This course covers the principles, practice, and tools involved in managing IT service, including the management of service strategy, design, transition, operation, and continuous service improvement. In brief, ITSM is simply how IT team manage the end-to-end delivery of IT services to customers. Jadi secara singkat ya, ITSM ini akan mempelajari bagaimana tim IT itu mengelola pengiriman end-to-end dari IT service ke para pelanggannya. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami konsep ITMS, kemudian mampu menjelaskan layanan yang ada pada ITMS, serta mengetahui frameworks yang populer digunakan pada ITSM. Assets type atau tipe dari aset. Terdapat dua buah jenis aset yang digunakan oleh service provider dan customer, yaitu resource dan capability. Organisasi menggunakannya untuk menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa. Selanjutnya service model variance ya. Service model itu dapat terdiri dari proses map, kemudian workflow diagram, queuing models, dan activity pattern. Setelah ditentukan, maka varian dari service model dapat dibuat untuk menyesuaikan service dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Macam-macam peran. Secara umum, ITIL mendefinisikan 4 jenis peran. Bisa sebagai satu adalah proses owner, yang kedua proses manager, yang ketiga proses practitioner, dan yang keempat bisa saja sebagai service owner. Sekarang baru masuk ke function types ya. Agar service life cycle berhasil, organisasi perlu secara jelas mendefinisikan peran dan tanggung jawab yang diperlukan untuk melakukan proses dan aktivitas yang terlibat dalam setiap tahap siklus hidup. Nah, ada beberapa fungsi yang bisa ya. Yang pertama yaitu adalah dalam bentuk grup, yang kedua tim, yang ketiga departemen, atau yang keempat divisi. Bagian service portfolio. Service portfolio merupakan basis data atau dokumen terstruktur yang terdiri dari 3 bagian. Nah, seperti ini kira-kira gambarnya ya. Yang paling atas itu namanya service pipeline ini ya. Kemudian ada lagi service catalog dan ada lagi retired service. Service life cycle atau siklus hidup layanan berdasarkan ITIL Core Architecture. Jadi ada 3 fase yang terlibat dalam service life cycle. Yang pertama itu adalah service design, kemudian service transition, dan service operation. Kemudian di sini ada bagian yang disebut dengan continual service improvement. Ini merupakan representasi dari pembelajaran dan peningkatan sehingga siklusnya dapat menyerap improvement. Sedangkan di sisi sini ada continual service improvement juga. Jadi ini
eh, akan mengupgrade strategi service menjadi lebih baik. Sedangkan strategi service sendiri adalah kebijakan dan tujuan dari suatu organisasi atau instansi. Adapun tujuan pertemuan kali ini, yang pertama adalah menjelaskan tentang service strategi, kemudian value creation, service assets, service provider type, 4PS strategy, sampai ke proses service strategi. Adapun agenda pada pertemuan kali ini terdiri dari service strategy, kemudian dilanjutkan dengan value creation, service assets, 4PS strategy, sampai ke service strategy processes. Oke, kita masuk ke introduction ya, atau pendahuluan. Strategi layanan atau service strategy ini merupakan salah satu stage yang terdapat pada proses ITSM pada umumnya. Service strategy memberikan panduan untuk menjelaskan dan memprioritaskan investasi penyedia layanan dalam memberikan layanan. Tujuannya adalah untuk membantu dalam perancangan, pengembangan, dan pengimplementasian manajemen layanan sebagai kapabilitas organisasi dan juga aset strategi. Oke, sekarang service strategi itu secara umum berfokus pada untuk membantu organisasi IT memperbaiki dan mengembangkan dalam jangka panjang, sehingga dia sangat tergantung pada pendekatan berbasis pasar. Oleh karena itulah, publikasi service strategi itu terletak di bagian inti dari life cycle ITIL, terutama pada versi yang ketiga. Berikut adalah penjelasan proses dari ITIL life cycle ya. Jadi setiap tahapan dalam ITIL life cycle itu bekerja bersamaan dan saling mendukung sebagai sistem yang terintegrasi untuk mencapai tujuan berupa nilai bisnis dan service management yang terrealisasi. Walaupun tadi fasenya ada 3, tetapi ada 5 kelompok proses yang core-nya itu adalah IT service strategy. Ini isi prosesnya ada 5, mulai dari strategi manajemen for IT service, kemudian service portfolio management, financial management for IT service, demand management, sampai ke business relationship management. Untuk fase service design itu berisi design coordination, service catalog management, service level management, availability management, capacity management, IT service continuity management, information security management, sampai ke supplier management. Untuk fase ITIL service transition berisi transition planning and support, change management, service asset and configuration management, service validation and testing, change evaluation, serta knowledge management. Sedangkan fase ITIL service operation itu melibatkan 5 proses berupa event management, incident management, request fulfillment, problem management, sampai ke access management. Selanjutnya, untuk continual service improvement itu berisi 7 step improvement process. Ada peran dan tanggung jawab pada service strategy. Yang pertama itu terkait dengan business relationship manager. Dia bertugas menjaga hubungan baik dengan pelanggan, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, memastikan service provider memenuhi kebutuhan pelanggan, bekerja sama dengan service level manager. Yang kedua adalah demand manager. Ini bertanggung jawab untuk memahami, mengantisipasi, dan memengaruhi permintaan pelanggan akan layanan. Selanjutnya ada financial manager yang bertanggung jawab untuk akuntansi, penganggaran, dan persyaratan pengisian. Kemudian ada IT steering group yang menetapkan arah dan strategi layanan IT, tinjauan bisnis, strategi, dan IT agar selaras ya. Kemudian juga prioritas program pengembangan layanan. Selanjutnya ada service portfolio manager yang memutuskan strategi untuk melayani pelanggan bekerja sama dengan ISG, termasuk juga penawaran dan kemampuan penyedia layanannya. Dan yang terakhir adalah service strategy manager yang bekerja dengan ISG dalam memproduksi dan memelihara strategi penyedia layanan, juga bertanggung jawab untuk komunikasi dan implementasi strategi layanan. Kemudian ada faktor kunci yang memainkan peran penting dalam service strategy assessment. Yang pertama itu dilihat dari kekuatan dan kelemahan dari atribut organisasi, mulai dari sumber daya, capability, quality, skill ya, cost structure, product knowledge, sampai ke customer relationship. Setelah itu juga perlu strategi bisnis dari 4PS, yaitu perspective, position, plan, and pattern.
Kemudian faktor keberhasilan kritis, bagaimana server provider tahu kapan itu berhasil, dan yang tak kalah pentingnya adalah ancaman dan peluang. Ada beberapa konsep kunci yang ada pada service strategi, yaitu terkait dengan value creation, service asset, service provider type, struktur layanan, definisi pasar jasa, kemudian pengembangan penawaran layanan, financial management, service portfolio, demand management, sampai ke pengembalian investasi. Ini didefinisikan tidak hanya sebagai hasil bisnis pelanggan, namun nilai juga sangat tergantung pada persepsi pelanggan. Nah, jadi bisa kita lihat ada persepsi, ini yang memfilter bagaimana nilai itu akan diberikan oleh pelanggan. Tentu pada saat mereka memfilter itu ada preferensinya, gitu ya. Dan ada beberapa atribut nanti yang akan menjadi filter dalam penciptaan satu nilai. Nilai itu ditentukan oleh layanan ya, dengan dua elemen. Yang pertama itu dilihat dari apakah layanan itu ada utilitasnya atau utility, dan juga bergaransi atau warranty. Komponen pertama yaitu adalah utility. Utilitas dinilai oleh pelanggan berdasarkan atribut layanan yang memiliki efek positif pada kinerja tugas yang terkait dengan hasil bisnis yang diinginkan. Biasanya dinyatakan berdasarkan outcome support and ownership cost and risk avoided. Komponen yang kedua adalah warranty. Ini memastikan utilitas layanan tersedia sesuai kebutuhan ya, dengan kapasitasnya, kontinuitas, dan keamanan yang memadai. Nilainya dikomunikasikan dalam tingkat kepastian ya, bisa didefinisikan dalam bentuk ketersediaan, kapasitas, kontinuitas, dan keamanan pemanfaatan layanan. Lebih lanjut, utilitas garansi ini memberikan efek gabungan pada aset pelanggan ya, di mana penciptaan nilai adalah efek gabungan dari utilitas dan garansi. Nilai bagi pelanggan dapat ditingkatkan dengan salah satu dari dua faktor tersebut ya. Kedua faktor tersebut diperlukan dan tidak dapat berdiri sendiri. Masing-masing harus dianggap sebagai faktor penciptaan nilai yang terpisah. Jadi penting kedua-duanya ya, utility dan garansi bagi aset pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke service assets ya. Sumber daya dan kemampuan merupakan dua komponen yang terdapat pada jenis aset layanan ya. Sumber daya itu adalah resource, sedangkan yang keduanya itu adalah capability ya, atau kemampuan. Organisasi menggunakannya untuk menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa. Daya itu dikenal dengan resource merupakan input langsung untuk produksi. Manajemen, organisasi, orang, dan pengetahuan digunakan untuk mengubahnya ya. Nah, kemudian dibutuhkan lagi yang namanya capability, mewakili kemampuan organisasi untuk mengorganisasikan, mengontrol, dan menyebarkan sumber daya untuk menghasilkan nilai. Umumnya, hal itu didukung dengan pengalaman yang insentif, pengetahuan berbasis informasi, dan tertanam kuat di sumber daya manusia, sistem, proses, dan teknologi organisasi. Namun, secara umum akan relatif lebih mudah untuk memperoleh sumber daya dibandingkan dengan meningkatkan kemampuan. Selanjutnya adalah service provider types ya. Secara umum, service provider itu ada 3. Yang pertama dia untuk penyedia layanan internal. Yang kedua adalah penyedia layanan bersama, share service provider, dan yang terakhir adalah penyedia layanan eksternal atau external service provider. Service provider tipe 1 ini merupakan internal service provider. Dia mereferensikan fungsi bisnis yang tertanam dalam unit bisnis yang mereka layani. Nah, ini kalau kita pelajari misalnya ada corporate ya, maka ada corporate business function. Ini contohnya adalah marketing R&D, strategic planning, government affair ya. Kemudian ada bagian coating, plastik, textile. Nah, maka di bagian-bagian ini dia akan ada bagian human resource, finance and admin, customer care, IT-nya. Nah, ini ya, jadi dia hanya melayani di internal service-nya saja. Server provider tipe 2 ini bermakna share service unit ya. Contohnya pada fungsi-fungsi seperti keuangan ya, IT, sumber daya manusia, dan logistik,
itu tidak selalu menjadi inti keunggulan kompetitif organisasi misalnya untuk perusahaan manufaktur misalnya ya. Oleh karena itu, mereka tidak perlu dipertahankan di tingkat perusahaan di mana mereka menuntut perhatian dari tim kepala eksekutif. Sebaliknya, layanan dari fungsi bersama tersebut dikonsolidasikan ke dalam unit khusus otonom yang disebut unit layanan bersama atau share service. Nah, misalnya tadi untuk bagian coating, plastik, tekstil, itu akan ada service yang melayani bagian human resource, finance administration, customer care, logistik, dan information technology. Nah, jadi dia akan berbagi service pada unit-unit yang ini. Service provider yang ketiga yaitu adalah external service provider ya. Strategi bisnis pelanggan terkadang membutuhkan kemampuan yang tersedia dari penyedia tipe 3 ini ya. Jadi pelanggan dapat mengejar strategi sumber yang membutuhkan layanan dari penyedia eksternal. Selanjutnya, motivasi dapat berupa akses ke pengetahuan, pengalaman, skala, ruang lingkup, kemampuan, dan sumber daya yang berada di luar jangkauan organisasi atau di luar lingkup portofolio investasi yang dipertimbangkan dengan cermat. Nah, jadi misalnya tadi ya, service katalog tadi itu melayani contohnya untuk bagian coating, plastik, tekstil, ini akan ada service yang juga dilayani oleh external provider. Nah, misalnya ini ya, perusahaan Alpa ini membantu service katalognya ya. Kemudian kita juga butuh bantuan dari Beta Incorporate, Gamma Limited sampai ke Delta PLC. Jadi membutuhkan apa dia external service provider. Selanjutnya adalah the four P's of strategy. Jadi ada 4 P strategi ya. Setelah mempertimbangkan pendekatan strategi, penyedia layanan ke pasar, bagian selanjutnya dari persamaan strategi adalah pendekatan penyedia layanan TI terhadap strategi layanan. Nah, ini dapat dianalisis dalam bentuk 4P strategi. Ada 4P ya, yaitu yang pertama perspektif, kemudian ada position, ada plan, dan ada pattern. Nah, ini berikut penjelasan dari 4PS strategi ya, dari Brewster. Strategi yang pertama itu adalah S perspective. This related to vision, direction, and the IT service providers philosophy for doing business with its customers katanya ya. Jadi terkait dengan visi dari organisasinya. Kemudian strategi yang kedua itu adalah as position. This describes strategy in terms of the IT service providers' general approach to its service offering. Misalnya high value or low cost, ya, emphasis or utility on warranty. Yang ketiga adalah sebagai plan. Ini menjelaskan strategi as plan showing how the IT service provider will move from where it is today to where it wants to be. Sedangkan yang keempat as a pattern atau pola ya, this describes strategy as consistent way of making decision. Nah, ini ada contoh ya pada pendekatan strategi yang diambil oleh penyelia tipe 2 ya. Misalnya untuk firma hukum internasional. Jadi strateginya ada 4P, perspektif, position, plan, dan pattern. Jadi perspektifnya ini contohnya terkait dengan vision mission ya. We will be a best in class service provider for our law firm katanya. Kemudian posisinya bagaimana? Policy and distinctive. Differentiate ourselves through our authority-centric service offering and legal industry know-how. Sedangkan plannya ini melibatkan method and execution. Achieve this position through well understood step and by an agreed date and budget. Polanya adalah ongoing action and adjustments, decision on portfolio, technology, sourcing, training, and promotion are to be consistent with our position. Ini strategi dari firma hukum internasional ini ya. Kemudian ada proses-proses service strategi ya, ini ada 5. Yang pertama yaitu adalah strategy management for IT service, selanjutnya adalah service portfolio management, kemudian baru masuk ke demand management, financial management, dan last not least adalah business relationship management. Strategi manajemen for IT service. Jadi tahap pada proses ini bertujuan untuk menilai penawaran penyedia layanan, kemampuan bersaing serta ruang pasar saat ini, dan potensial untuk mengembangkan strategi untuk meraih pelanggan. Setelah strategi ditetapkan, maka strategi manajemen IT service juga bertanggung jawab untuk memastikan penerapannya. Aktivitasnya ada 4. Yang pertama yaitu adalah pendefinisian pasar, kemudian pengembangan penawaran, pengembangan akses
strategi atau strategi assets, dan persiapan execution. Selanjutnya, service portfolio management ini merupakan metode dinamis untuk mengatur investasi dalam manajemen layanan di seluruh perusahaan dan mengelolanya untuk mendapatkan nilai. Kita lihat ya, ada service operation, kemudian ada service katalog, dan service pipeline ini yang membentuk service portfolio. Portofolio layanan membantu tata kelola dengan mendokumentasikan semua layanan yang sedang dipertimbangkan, sedang dikembangkan, ditransisikan, dioperasikan, atau dihentikan. Aktivitas pada service portfolio management itu ada 4 ya, termasuk mendefinisikan atau define, kemudian analyze, menganalisis, approve, menyetujui, dan charter layanan. Seperti nampak pada gambar berikut ya. Nah, selanjutnya baru financial management for IT service. Ini adalah proses menyediakan input dan output keuangan untuk proses lainnya. Tujuannya adalah untuk mengamankan tingkat pendanaan yang sesuai untuk merancang, mengembangkan, dan memberikan layanan yang memenuhi strategi dari organisasi. Demand management ini merupakan kumpulan kegiatan yang berusaha untuk memahami dan mempengaruhi permintaan pelanggan untuk layanan dan penyediaan kapasitas untuk memenuhi permintaannya. Dilihat dari tactical demand dan strategi demand. Semoga penjelasan tactical demand management. Ini merupakan tindakan mempengaruhi permintaan, bisa menggunakan differentiation changing, yaitu teknik untuk mengenakan biaya lebih atau kurang untuk satu layanan dalam upaya untuk menyeimbangkan permintaan atau mengurangi permintaan puncak. Sedangkan strategic demand management ini terkait dengan analisis business activity pattern untuk mengembangkan user profile, mengantisipasi permintaan layanan. Dilihat dari faktor internal atau eksternal, kemudian juga bisa sumber permintaan ditentukan, termasuk orang, proses, aplikasi. Selanjutnya adalah Business Relationship Management. Ini memiliki dua bagian. Yang pertama, ini membangun dan memelihara hubungan bisnis antara penyedia layanan dan pelanggan berdasarkan pemahaman pelanggan dan kebutuhan bisnis mereka. Sedangkan yang kedua, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan memastikan bahwa penyedia layanan mampu memenuhi kebutuhan ini, karena kebutuhan bisnis berubah dari waktu ke waktu dan keadaan. Oke, kesimpulan pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu ada sejumlah kunci konsep yang ada pada strategi layanan, yaitu adalah value creation, service asset, dan lain sebagainya ya. Penyedia layanan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang untuk internal, bersama atau share, dan yang ketiga eksternal. Kemudian juga dikenal ada istilah 4PS ya, yaitu perspective, position, plan, and pattern. Sedangkan untuk tahapan strategi layanan ada 5, yaitu strategi manajemen for IT service, service portfolio management, financial management for IT service, demand management, dan business relationship management. Untuk assignment itu Anda diminta mencari satu contoh dari IT service strategi, terutama yang terkait dengan tema kelompok kalian. Beri atau sediakan satu gambar, kemudian cantumkan sumbernya. Baru disimpan dengan format seperti biasa. Kode mata kuliah, tahun, kelas, ini yang 03, baru nama grup atau kelompok. Jangan lupa di store di Dropbox dan paste URL dari Dropbox ke submitted URL di e-learning atau di tempat yang ditentukan. Berikut referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini, mulai dari Abdillah, Brewster, Curtis, Hermadi, O'Brien, Satsinger, Sally, Stay, Witten, sampai ke Zoas.